Panji Gumilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabinya, supaya nggak kena delik. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya. Atau bahkan menyimpangkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati nih. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Saya naksir pada seseorang, tapi saya nggak boleh ucapkan itu. Lo naksir itu, energi di dalamnya itu diekspresikan dalam bentuk tindakan. Kencan misalnya, ya nonton. Atau suruh datang ke ELC itu. Jadi, yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal. Forum eksternal. Jadi kalau saya punya dalil yang saya simpangkan, oh boleh itu di forum internum. Buat apa forum internum itu? Itu memang udah di hati nurani saya. Forum internum yang paling kecil dan paling lengkap, paling sempurna ada keyakinan individual pribadi. Nah keyakinan itu dijamin oleh hak asasi untuk diekspresikan. Yang menyatakan dia menyimpang siapa? Tentu yang tidak suka bahwa forum internum itu diucapkan. Kalau begitu nggak ada gunanya yang disebut kebebasan beragama. Kalau forum internum dihalangi untuk tiba di forum eksternum. Logika filosofinya begitu. Dan hak asasi manusia menjaminkan itu justru. Gak ada gunanya Anda meyakini sesuatu kalau Anda cuma buat dalam mimpi. Anda dipaksa untuk mengeluarkan itu karena ada semacam keinginan etis untuk dia tahu loh. Keyakinan saya begini nih. Poin itu. Dalam soal tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilai anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillah ilham. Oke teman-teman, kali ini kita mau berkomentar tentang Rocky Gerung yang videonya yang sudah kita lihat. Ada berbagai hal yang menarik yang perlu kita komentari. Seperti yang dibilang Rocky Gerung, dia mengatakan bahwa kenapa disebut nabi? Karena nabi itu menyimpangkan pemikiran nabi sebelumnya. Nah, itu kalimat yang menarik. Jadi Rocky Gerung profesor entah apa gelarnya nggak tahu lah kita, tapi intinya dia di situ menyinggung hal agama, tentunya nabi. Seperti yang di video, dia mengatakan bahwa nabi itu menyimpangkan, membatalkan pemikiran nabi sebelumnya. Yang mungkin dia maksud itu bahwa ketika dia bilang masalah Panji Gumilang, mungkin yang dia maksud adalah kenapa harus mengatakan Panji Gumilang itu sesat, sementara setiap manusia itu mempunyai keyakinan masing-masing, mempunyai pemahaman. Yang di dalam negara ini kita bebas dalam berdemokrasi, negara demokrasi. Nah permasalahannya tidak di situ.
Cuman nggak ada pula, nggak pernah terjadi bahwa nabi-nabi itu menyimpangkan pemikiran nabi sebelumnya. Ini supaya Profesor Rocky Gerung juga tahu, nggak pernah itu sejarahnya nabi itu menyimpangkan pemikiran nabi sebelumnya. Jadi Profesor Rocky Gerung ini kalau nggak tahu sejarah maunya jangan mengeluarkan statement. Pelajari dulu agama dengan baik, dengan benar. Nah, kenapa? Karena para nabi, semua itu para nabi diutus berdasarkan kehendaknya Allah, kehendaknya Tuhan. Mereka kan diutus. Siapa yang mengutus mereka? Tentu Tuhan, tentu Allah yang mengutusnya. Jadi tidak ada mereka menyimpangkan pemikiran nabi sebelumnya. Sejarah apa? Yang mana sejarahnya yang menyimpangkan? Di sini Rocky Gerung sudah gagal paham mengenai agama. Memang kita negara demokrasi, tapi kita harus ingat dalam hal agama, aturan yang dipakai itu aturan Allah, aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Maka di negara ini, undang-undang negara ini harus sesuai. Dia dengan apa? Dengan koridor Quran, koridor perkataan Tuhan. Harus jadi jalur-jalur perkataan Tuhan. Sehingga apa? Negara ini berjalan dengan baik. Negara ini tidak menyeleweng. Dalam konteks agama, aturan yang dipakai itu aturan Tuhan. Begitulah para nabi, mereka mengikuti aturan Tuhan, bukan aturan negara yang dibuat manusia. Kalau ada aturan negara, aturan manusia yang menyimpang dari aturan Tuhan, itu nggak bisa dipakai. Itu harus diluruskan. Jadi bukan kita berarti bebas berdemokrasi, kita suka-suka hati, nggak bisa. Kecuali Rocky Gerung tak punya Tuhan. Nah, lain hal. Jadi kami rasa Rocky Gerung ini dia nggak pernah membaca sejarah, nggak memahami sejarah agama. Diutus para nabi itu untuk meluruskan agama-agama yang menyimpang, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, dalam kasus Panji Gumilang, kita sudah tahu bahwa yang dilakukan Panji Gumilang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Maka itu harus diluruskan. Jangan pula Panji Gumilang dibandingkan dengan bagaimana sejarah Nabi, sehingga mengatakan Nabi itu menyimpangkan pemikiran Nabi sebelumnya. Itu sudah salah total. Para Nabi itu dia berdasarkan kehendak Tuhan. Dia diutus Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan lah dia kerjakan. Panji Gumilang berdasarkan apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Allah. Cobalah tanyakan, di mana dia jumpa Allah? Sudah kenal dia belum sama Allah? Kan sederhana sih sebenarnya. Jadi sebaiknya Profesor Rocky Gerung ini harus mendalami dulu agama, belajar dulu dengan baik tentang agama, sehingga tahu. Berdemokrasi boleh berdemokrasi, setiap manusia punya hak masing-masing, punya kebebasan. Tapi bukan berarti melanggar aturan Tuhan. Aturan Tuhan tuh ada, nyata. Tertera di mana? Di dalam Quran. Di Quran tuh di mana? Di dada ulama. Jadi bahasa-bahasa Rocky Gerung ini sebenarnya dia mau buat ribet, yang pakai bahasa yang tidak dimengerti orang banyak, macam
diferensiasi, internum, eksternum. Intinya apa? Bahwa Rocky Gerung tidak tahu tentang agama. Tapi sok dia mengeluarkan statement bahwa pendapat bahwa Nabi menyimpangkan pemikiran Nabi sebelumnya. Ini salah, ini gagal paham. Nggak pernah Nabi itu menyimpangkan pemikiran Nabi sebelumnya. Kenapa? Apa sebab tidak pernah itu dilakukan para Nabi? Karena setiap para Nabi itu mewariskan ilmunya kepada Nabi selanjutnya. Ilmu itu terus diwariskan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi mana mungkin mereka menyimpangkan pemikiran nabi sebelumnya? Itu regenerasi. Ilmu itu regenerasi berdasarkan kehendak Tuhan. Nabi Adam diteruskan ilmunya kepada siapa? Kepada anaknya, sampai ke nabi-nabi selanjutnya, seterusnya sampai kepada para ulama. Itu ilmu itu diwariskan berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Makanya dalam hal ini pernyataan atau pendapatnya Rocky Gerung itu udah gagal paham. Dari mana sejarahnya Nabi itu menyimpangkan pemikiran Nabi sebelumnya? Dasarnya apa gitu? Oke teman-teman ya, itu tadi kita telah lihat cuplikan video Rocky Gerung yang dia gagal paham dalam mengatakan bahwa Nabi disebut dia Nabi itu karena dia menyimpangkan pemikiran Nabi sebelumnya. Itu gagal total itu. Nabi itu bukan karena dirinya, bukan karena manusianya, tapi karena kehendak Tuhan lah dia jalankan. Kita logikanya aja, itu para nabi itu dicaci, dimaki, difitnah, bahkan dibunuh. Emang mereka mau jadi seperti itu? Apa benar mereka mau jadi seperti itu, yang sudah tahu resikonya bakal dihina, difitnah, direndahkan, dicaci, dimaki, dibunuh? Kita sebagai manusia, kita tanya ke diri kita, mau kita seperti itu? Kan enggak. Tapi karena berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan memang sudah menjadi takdir dia untuk menyelamatkan manusia, untuk meluruskan agama yang menyimpang, untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka mereka harus jalankan itu. Itu sudah garis tangan mereka, itu sudah menjadi ketentuan mereka atau takdir. Ya kita tanyalah diri kita, mau kita dicaci, dimaki, dibunuh? Kan enggak. Demi menyampaikan kebenaran, demi meluruskan akhlak manusia. Jadi kita juga bukan kita memponis mati bahwa Panji Gumilang itu orang yang sesat selama-lamanya dunia akhirat. Tidak seperti itu pemikiran kita. Kalaupun tersesatnya Panji Gumilang itu saat ini ceritanya, dan kita nggak tahu ke depannya apakah kita yang tersesat atau dia yang selamat, kita nggak pernah tahu itu. Nah, kita cerita saat ini. Begitu juga sama siapapun gitu. Namun, jangan keluarkan statement yang kita sendiri belum paham tentang agama. Karena yang paham tentang agama cuman satu-satunya adalah para ulama. Ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Itu yang paham agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oke teman-teman, itu tadi ya. Kita kritik
pendapatnya Rocky Gerung yang itu jelas gagal paham. Dia sebenarnya pun tahu bahwa dia nggak paham agama, tapi dia bincangkan menyinggung masalah agama. Oke teman-teman, mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.